Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sudiono di channel Sudiono Masyadi. Semoga kita semua diberi oleh Allah taufik, hidayah dan inayahnya selalu, dan diberikan kesehatan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan lahir dan batin, dan diberikan pengetahuan, kebijakan, wisdom ya, karena pengetahuan tanpa kebijakan juga tidak ada artinya gitu. Jadi dalam filsafat tertinggi, kebijaksanaan itulah yang kita kejar ya, dan kebijaksanaan itu diperoleh dengan kefahaman, bukan pengetahuan saja tapi juga paham, mengerti, memahami gitu. Dalam konteks terhadap polemik habaib ini, saya itu bisa dibilang termasuk orang-orang yang menghendaki bahwa ini, walaupun kita ingin mengungkapkan kebenaran tentang kenyataan bahwa nasab habaib itu putus, tapi saya tetap masih pakai koridor humanisme gitu ya, koridor bahwa tidak semua habaib itu buruk ya. Jadi tolong teman-teman yang lagi gemes-gemesnya sama Bib Rizik, Bib Bahar Smith, dan terus Taufik Asepgaf, Hanif, terus Lutfi bin Yahya, ini juga tolong direm, jangan terlalu. Kalau kemarahan itu nggak boleh keterlaluan gitu. Memang semua ini tetap dalam ranah kehendak Allah gitu ya. Jadi bagaimanapun tetap konsep dasar dari hidup ini adalah hidup itu cobaan. Jadi ini juga cobaan buat kita gitu, sejauh mana kita itu bisa mengendalikan amarah kita. Jadi tujuannya kan buat menyadarkan gitu. Kalau mereka memang sulit disadarkan, ya setidaknya kita menyadarkan para muhibinya untuk tidak mendukung lagi, sehingga mereka ibaratnya singa itu sudah kita potong kukunya tidak bahaya, kita potong taringnya gitu, dan kita tidak harus membunuhnya kan gitu. Kalau sudah kita potong taringnya dan kukunya kan dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu, sudah nggak bahaya gitu. Karena memang kalau dibiarin juga mereka bahaya gitu. Tapi ini juga ngomong-ngomong masalah hakikat kehidupan itu tetap ada, di antara keburukan itu ada kebaikan gitu ya. Jadi mohon teman-teman tuh ya menyadarilah gitu. Jadi yang darah muda itu memang ya, saya juga kalau dipikir-pikir saya juga marah banget sih kalau sama kelicikan mereka. Apalagi yang saya justru sangat benci itu mereka yang kelihatannya halus tapi punya niat jahat gitu. Kayak Lutfi bin Yahya ini menurut saya sangat bahaya gitu, terutama setelah dia terbitkan buku Matahari dari Timur ini juga, waduh, dia mau merongrong NU dan juga diam-diam mau menguasai bumi Nusantara ini. Dengan takutnya kalau kita biarkan juga, kita nanti kayak Palestina gitu. Jadi mereka itu seperti bangsa Israel kan gitu, bukan Bani Israel, mereka itu Askenazi, itu Yahudi Israel. Tapi sebetulnya ada juga yang baik gitu. Kita lihat sendiri di Israel sendiri kan ada demo-demo gitu. Tidak semuanya di situ orang Islam yang demo atau orang Nasrani gitu, Kristen. Di situ juga ada orang Yahudi ya, yang demo juga ada gitu ya. Yahudi yang baik. Bahkan Perdana Menteri Israel pun tuh ada yang lebih cenderung moderat tuh ada. Enggak semuanya seperti Netanyahu, tidak semua seperti Ariel Sharon gitu yang matinya susah kemarin tuh ya. Enggak semuanya itu ada yang sangat kooperatif gitu. Jadi memang kalau manusia ya wajar ya. Kalau orang jahat itu ya secara organisasi memang dia secara pribadi baik, tapi kalau organisasinya buruk dia tetap kalah gitu. Tidak akan, langkahnya tetap buruk. Nah, kalau kita ibaratkan dulu zaman Belanda kan ada Snogorgronje yang memang dia itu
benar-benar ujung tombak Belanda untuk menghancurkan Aceh itu kan. Karena Aceh sangat sulit untuk ditaklukkan. Apa namanya, untuk orang Belanda sendiri tidak semua seperti Sunakordonya. Bahkan kalau kita memandang hidup itu kan sebetulnya secara filsafat hidup itu nggak ada hitam putih, yang ada itu banyak warna. Demikian juga bangsa Belanda gitu, ada juga yang baik. Taruhlah seperti Dawes Dekker itu kan baik, dia sampai memperjuangkan apa istilahnya perjuangan bangsa Indonesia. Dia menyamar dirinya menulis buku-buku yang intinya membangkitkan perlawanan kepada Belanda dengan nama samaran Multatuli gitu. Nah itu kan orang Belanda yang baik gitu. Nah sekarang kita bahas Habib. Habib itu juga ada loh yang baik teman-teman gitu. Jadi nggak semuanya itu rese brengsek tuh. Kalau kita, mereka juga nggak hitam legam semua gitu. Ada yang juga ibaratnya ya abu-abu. Mungkin dia cenderung, saya pernah punya teman Habib di Jakarta itu, dia kerja di apa namanya, sebuah kantor apa milik Republika gitu, dia namanya Habib Segaf itu, Asegaf gitu, baik sekali orangnya gitu ya, humble gitu, enggak kalau dipanggil Beb, jangan panggil saya Beb gitu panggil saja Segaf gitu, jadi enak orangnya gitu, ngobrol kayak teman gitu. Jadi enggak semua HP itu terus jual nasab gitu, dia kerja gitu loh. Nah, dia kerja. Ada juga Habib yang dagang gitu ya, dia nggak peduli dia itu Habib, dia tidak memanfaatkan dia punya keturunan Rasulullah pada masa itu ya. Pikirannya mereka kan tetap mereka keturunan Rasulullah, tapi dia tidak memanfaatkan gitu. Dia sederhana saja gitu. Bahkan ada yang tidak peduli, tidak pengen, malah ada yang ditanya bapaknya siapa, terus kakeknya siapa, dia nggak tahu, dia cuma tahu bapaknya, kakeknya bahkan bingung gitu loh. Loh, bapakmu nggak pernah nanamkan itu, enggak gitu loh. Ternyata bapaknya juga pengen membaur gitu lah, itu ada kan seperti itu. Kalau ini juga permintaan dari teman-teman apa ya subscriber saya itu, ada yang minta tolong, wong udah bergaul sama Habib 30 tahun, tolong dong ceritain liku-likunya, suka dukanya. Ya nanti saya cicil, saya bilang gitu kan, saya cicil sedikit demi sedikit. Masalahnya kan itu panjang banget gitu loh, jadi ya mungkin saya ceritakan sedikit waktu pertemuan saya dengan Habib Thohir bin Husain bin Yahya ini di Karangayu gitu. Dia jualan di lesehan di Tikar gitu, di Tikar gitu. Terus saya dikenalkan sama teman saya namanya Rudi, terus saya tak kenalkan dengan Habib yang istimewa kata dia. Kita kan sering, saya juga sering diajak ke tempatnya Habib Umar Mutahar itu di Tanah Mas gitu, tapi memang saya nggak begitu tertarik gitu. Ya beda lah gitu, nggak tahu, saya nggak bisa jelasin, pokoknya beda. Kemudian ketika saya diajak ke tempatnya Habib Thohir itu saya tertarik gitu. Dia itu begitu serius gitu menghadapi kehidupan tuh, nggak jarang bercanda gitu. Dia alim banget gitu, alim, ilmunya banyak gitu. Dan terus dia itu meski begitu dia kumpul dengan orang yang bedudak ibaratnya gitu, yang seorang yang seperti pernah saya ceritakan kencing aja sembarangan dan sebagainya. Dia itu nyantai aja gitu, dia ke diskotik ya ke diskotik gitu, ke tempat biliar gitu, ngikutin aja dia gitu, nyantai, tapi dia cuma nongkrong di luar gitu, nemenin aja gitu. Jadi benar-benar kita itu berteman gitu. Nah, saya kenalnya sama dia kan dikenalin, kemudian terus dia tahu kan saya tuh levelnya kan sudah bukan, walaupun saya nggak tinggi lah, tapi intinya saya levelnya sudah mau belajar agama gitu, intinya gitu, bukan cuma sekedar berteman gitu. Kemudian saya ngomong saya pengen kesini tuh karena Allah gitu. Nah, terus ya itu kelas 10 gitu. Sekarang coba kelas 1 dulu biar nggak ada kelewatan gitu. Kelas 1 dulu kamu
datang ke sini karena saya, karena berteman dengan saya, karena pengen dekat dengan saya, karena kita bersahabat gitu. Jadi kita saling kangen, saling rindu, saling membutuhkan gitu. Datang ke sini karena itu dulu gitu. Jadi nanti nggak ada yang kelewatan. Kalau langsung karena Allah tuh biasanya ada yang kelewatan gitu. Jadi kalau mau kelas 6 ya dari kelas 1 dulu, kalau perlu dari TK dulu nanti gitu, walaupun sudah paham tapi diulas lagi. Jadi beliau tuh dulu mondok di Ustadz Muhammad Ba'abud Malang gitu. Itu juga dulu itu karena ada kaitan dengan buyutnya beliau yang pernah ya waktu itu meludahi tangannya, meludahi mulutnya Ustadz Muhammad Ba'abud waktu masih kecil gitu. Jadi bapaknya Mbak Gus Lubib ini jadikan anak saya Elim gitu ya, mangaple gitu, buka mulut mulai gitu, terus diludahin mulutnya. Habis itu kata abahnya itu setiap baca apa saja langsung hafal gitu. Nah, terus akhirnya waktu masih usia muda pun sudah mampu untuk mengasuh pondok. Lah guru saya waktu ke situ tuh muridnya kan dia batasi cuma 40. Nah ini, jadi dia nggak kemarok gitu muridnya harus ratusan atau ribuan, nggak, muridnya cuma 40, nggak mau lebih. Hebat kan ini. Jadi kalian jangan dulu berprasangka lah terhadap kalau Habib mesti jelek, nggak semua. Mereka kan bisa kita nilai sekarang setelah terbukanya rungkatnya nasab ini. Kalau dulu kan mereka mungkin juga nggak tahu gitu. Tidak semuanya kan, kalau yang tidak bergulat dengan Robito Alawiyah kan nggak tahu ada politik apa, warisan-warisan Utsman bin Yahya dulu yang istilahnya strategi politik apa dan sebagainya. Kan mereka sebagian besar ngurusi agama juga gitu. Dan sebagian besar benar-benar yang nggak tahu, kalau mungkin ada yang protes kalau bilang sebagian besar, tapi sebagian dari mereka benar-benar mikir agama dan nggak mikir kekayaan. Itu memang saya lihat sendiri gitu loh, saya lihat sendiri gitu, nggak mikir kekayaan. Itu lah Ustadz Muhammad itu muridnya cuma 40 kan. Nah waktu Bibtuhir datang itu kan sebetulnya sudah penuh kan. Dulu waktu ada itu dia seorang Habib juga pejabat gitu, pejabat di Surabaya gitu, waktu mondokkan anaknya ke situ daftarin, wah udah penuh, sudah 40 gitu. Saya cuman menerima murid itu 40, hanya menerima yang baru kalau ada yang sudah keluar. Gini loh Beb, kalau masalah tempat biar saya bangun itu tingkat 3 atau tingkat berapa tak bangunkan itu Beb. Tapi ini Ustadz Muhammad Ba'abud ini juga nggak mau, nggak, menurut saya memang cuma 40 gitu, nggak mau lebih saya, soalnya nanti takutnya nggak bisa didik saya gitu. Nah terus udah waktu Bibtur ke situ beliau juga bilang murid saya itu cuma 40, sudah penuh nak gitu ibaratnya. Udah kan gitu Bibtur nggak tahu, katanya kan dipesenin di situ sama abahnya itu, pokoknya jangan khawatir kok, di situ itu ada jalurnya gitu. Ya dia diam saja gitu. Mungkin karena firasatnya itu Ustadz Muhammad Ba'abud tanya gitu, namanya siapa? Thohir bin Husain bin Ali bin Abu Bakar bin Yahya. Masya Allah, kamu itu sudah nunggu kamarmu, kamar ke-41 itu ada, memang khusus buat kamu. Masya Allah gitu loh. Jadi apa ya, ini luar biasa gitu. Jadi, itu kaitannya dengan tadi bahwa salah satu yang mendidik beliau adalah Ustadz Muhammad Ba'abud adalah Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya gitu. Seorang yang juga sangat-sangat sederhana, buyutnya guru saya. Bahkan makamnya saja itu mau dibangun, itu yang mau bangun ditemuin itu dalam mimpinya, awas kalau kamu bangun makam saya gitu. Jadi makamnya biasa aja, nggak ada tiang, nggak ada atap, udah gitu aja, cuman pakai batu nisan gitu, ada batu kelilingnya gitu, udah cuman batu keliling ya 10 cm itulah gitu. Nah, itu banyak sekali. Nanti kalau teman-teman mau saya cerita, kemarin nggak ada subscriber mau komennya minta saya cerita, ya saya cerita. Ini tidak ada kaitan ya teman-teman dengan gerakan kita untuk merungkatkan nasab Habib. Memang itu kebenaran yang harus kita perjuangkan. Saya pun tetap ingin masalah ini clear, termasuk kita harus
bisa membuat Lutfi bin Yahya ini jujur gitu ya, mengakui semua kejahatannya, siasat busuknya gitu. Tapi kita tetap enggak, hati nurani saya tetap mengatakan bahwa tetap ada yang baik di antaranya guru saya, karena saya menyaksikan sendiri beliau orang baik. Nah itu posisi waktu di Lawang Malang itu, terus kemudian beliau jadi murid ke-41 gitu. Nah, terus disitulah beliau dididik secara khusus. Terus kamu langsung aja di kelas terakhir gitu. Enggak Beb, saya dari awal gitu tetap. Nah, tetap dia maunya dari awal gitu. Cuman kalau yang lain tuh kelas 1 itu misalnya 1 tahun gitu ya. Beliau cuman kelas 1 tuh cuman 1 bulan, nanti naik kelas 2 1 bulan gitu. Jadi enggak mau beliau ada yang kelewat gitu, dia mulai dari awal. Itu kan sistem pendidikan kan lain-lain, jadi beliau itu maunya sempurna gitu. Itulah guru saya Bibda Musin Menyaya gitu. Nah itu terus mondok di situ ya kan. Nah itu cerita gitu, di situ tuh baju cuman 2, 1 dicuci 1 dijemur, satu dipakai 1 dicuci, 1 dipakai 1 dicuci, cuman 2 gitu. Jadi kita juga harus mengakui ada sisi-sisi positif dari sebagian mereka gitu, kesederhanaan gitu banyak gitu, termasuk kesederhanaan dalam makanan dan sebagainya gitu. Nah terus dia sering mendapat pendidikan khusus sama beliau tuh, kalau malam tuh nggak tidur gitu, jadi sama beliau aja ngobrol gitu. Sampai pernah itu suatu ketika beliau diceritakan, seperti kebanyakan para santri kan pengen bertemu Rasulullah, bagaimana caranya gitu. Terus dikasih tahu, kamu baca sholawat ini 3000 kali apa berapa gitu. Oke, terus dilaksanakan sampai malam pertama nggak mimpi ketemu Rasulullah. Terus lagi diulangi malam kedua sampai malam ketiga nggak mimpi juga. Nah, akhirnya beliau itu setelah 3 malam juga nggak ketemu. Nah terus beliau matur sama Ustadz Muhammad Ba'abud ini, Bib, kok saya tetap nggak ketemu padahal sudah saya baca sesuai dengan arahan Habib. Terus Habib Muhammad Ba'abud ini ngomongnya cuma satu kata, bita'aluk. Bita'aluk gitu. Nah itu sering membuat saya tuh kepo gitu kan, nggak menjelaskan apa gitu, karena bita'aluk apa Bib, dia senyum doang gitu. Nah, artinya saya suruh nyari sendiri. Artinya kalau saya mengartikan ya dengan kesungguhan hati, dengan ibaratnya gitu ya, gampangannya gitulah, dengan kesungguhan hati. Terus alhamdulillah setelah di yang malam berikutnya langsung dia lakukan dengan arahan, dengan kesungguhan hati itu, akhirnya lah beliau mimpi ketemu Rasulullah gitu. Mengenai mimpi ketemu Rasulullah ini nanti kita bahas lagi ya. Saya punya teori yang pribadi saya ya, punya argumen bahwa ini juga perlu dikaji ulang gitu. Jadi tidak dimakan mentah gitu. Tidak asal wah bertemu Rasulullah terus ya udah gitu, apa adanya itu ansih kita langsung meyakini 100% kan. Sama dengan orang naik haji kan, haji itu ada yang mabrur ada yang enggak gitu. Semuanya naik haji tapi ada yang mabrur ada yang enggak. Ada yang bilang haji itu panggilan gitu. Ada seorang teman saya itu mungkin begitu bersyukurnya berlebihan gitu, jadi terkesan kayak ya itu tadi, bersyukur tapi berlebihan gitu, kebanggaan gitu, bahwa akhirnya orang itu seolah-olah kayak orang itu kalau nggak naik haji itu nggak sungguh-sungguh hatinya, sehingga nggak dapat panggilan gitu. Permasalahannya kan tidak semudah itu gitu. Jadi kan ada orang yang tidak terlalu mengistimewakan banget haji ya pengen haji ya, tapi tidak terlalu kayak dibawa mimpi-mimpi gitu, seolah-olah kayak itu segala-galanya gitu kan. Permasalahannya kita juga berkaca pada diri sendiri, mungkin secara batinnya kita juga merasa belum pantas betul, bagaimana kita persiapan batinnya gitu bertemu Rasulullah di sana. Itu juga sebetulnya di sini pun bisa bertemu Rasulullah gitu, tapi maksudnya gitu loh, secara lahir dan batin gitu.
Ya, sama dengan tadi gitu. Jadi ini kita bahas ulang lagi masalah bertemu Rasulullah dalam mimpi itu. Karena itu tadi lah. Nanti kita bahas lagi. Nah, di situ setelah mimpi Rasulullah gitu. Kemudian di situ tuh ada penggemblengan sampai akhirnya beliau itu sampai banyak, sampai intinya itu beliau itu orangnya itu gimana ya, sudah yakin pun pengen pengen ainul yakin, pengen hakul yakin gitu. Sampai pernah saya itu keturunan Rasulullah enggak sih gitu, sampai kayak gitu kan, padahal belum ada polemik nasab, belum gitu loh. Diakui atau enggak sih gitu, maksudnya bener-bener atau enggak gitu. Mungkin kan dulu adalah gitu, tapi bukan seperti sekarang yang seperti kan sudah dulu kan Muhammadiyah juga nggak mengakui kalau Rasulullah itu masih punya keturunan kan gitu kan. Sering juga ada benturan gitu, mungkin di Malang lah, biasa kan di situ banyak aliran di situ kan gitu. Bahkan seperti alirannya apa namanya Dokter Azhari, barangnya di situ kan banyak gitu lah gitu. Nah di situ teman-teman, jadi akhirnya ada rentetan mimpi-mimpi yang dia perjuangkan seperti itu. Dan akhirnya juga sampai sempat beliau ketemu Sayyidah Fatimah gitu, apakah saya itu cucumu? Sayyidah Fatimah mengatakan ya kamu cucuku. Tapi ini jangan dimakan mentah teman-teman, karena memang dalam pengertian andekan saya pun sebagai Sayyidah Fatimah gitu. Dan ketika saya ditemui oleh orang yang baik, walaupun dia bukan cucuku, ya kan, tegakah kita, apalagi orang sesuci Sayyidah Fatimah, tegakah untuk mengatakan enggak, kamu enggak cucuku kan? Enggak. Selama dia orang baik dan membanggakan, enggak kamu anakku sayang, kamu cucuku, sama kan itulah gitu. Kalau kita punya anak angkat tuh, ada tetangganya yang bilang kamu tuh bukan anaknya itu, bukan anaknya ibumu, kamu tuh gini, dan dia nangis kan pulang ke ibunya gitu kan, bu kata itu si Anu itu aku bukan anak ibu. Enggak, kamu tuh anak ibu gitu, kamu anak ibu sayang, itu kamu dipercandain kan gitu kan gitu. Jadi nggak mau mengecewakan gitu. Jadi kalau toh secara darah bukan keturunan Rasulullah, tapi akhlaknya itu memang benar-benar berusaha untuk seperti Rasulullah, ya alangkah mengecewakannya kalau itu ditolak harapannya bahwa dia gitu, benarkah aku cucumu? Karena kalau dari orang-orang dari Muhammadiyah gitu kan, ya tidak mengakui bahwa itu Rasulullah punya cucu gitu kan gitu dulunya gitu, nggak tahu sekarang. Akhirnya beliau juga dalam mimpi itu ya kamu cucuku gitu. Ya itu nanti kalau kita terusin kepanjangan ya, jadi sampai di sini dulu, nanti kita lanjut cerita-cerita yang lain. Jadi intinya begini ya saya teman-teman, bahwa tidak semua orang orang itu nggak ada yang hitam polos, nggak ada, atau yang putih polos juga nggak ada gitu. Jadi orang itu bermacam warna seperti pelangi, bahkan lebih dari itu gitu. Jadi Allah nanti yang paling tahu gimana kualitas dari orang tersebut gitu ya. Ya gitu ya, karena contoh-contoh di dalam Al-Quran juga banyak, berapa banyak anaknya Nabi yang tidak soleh, bahkan durhaka, dan berapa banyak pula anaknya orang biasa yang kemudian menjadi soleh, itu banyak sekali. Jadi ini cuman masalah kejujuran gitu ya. Kalau karena beliau itu sudah meninggal sebelum ada polemik nasab ini, jadi saya tetap meyakini pada saat dia mengenal saya dan saya mengenal dia, itu dia sangat baik banget, bahkan dia adalah penolong besar saya gitu. Di saat saya dibully sama Allah terus menerus jadi dia jadi perantaranya, penolong saya. Jadi Allah juga yang menolong tapi lewat beliau. Jadi sampai di sini teman-teman, kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Semoga teman-teman suka. Kalau suka ya alhamdulillah, kalau nggak suka nggak apa-apa, skip saja ya. Oke, semoga kita semua diberikan oleh Allah selalu taufik hidayah dan dunia, kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan batin, keberuntungan di dunia dan akhirat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan,
santi salam rahayu sagung itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.